Perkenalkan, nama saya Yender Sigil Mitut Karenda, NIM A11 2019 12038, kelompok A11 4312. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UTS PPB saya. Jadi aplikasi yang saya buat ini aplikasi e-commerce berbasis Android dengan nama aplikasinya Chunobits Store, yang dimana aplikasi ini akan menjual beats atau lagu-lagu dan diperuntukkan khusus untuk para produser-produser musik dan para musisi-musisi, baik itu penyanyi atau beatmaker ya. Jadi menu pertama saya adalah seperti ini. Untuk masuk ke menu dashboard, kita tinggal klik saja pada logonya ya. Begini adalah tampilan menu dashboard saya. Saya tadi menggunakan foreground, clickable dan on click, dan di Java-nya nanti di view-nya kita buat intent, yang dimana nanti digunakan untuk memindahkan dari main activity ke dashboard. Di dashboard ini saya ada menu untuk streaming musiknya, untuk beli, dan keterangan media sosial yang dipunyai oleh user nanti. Kita buka strip musiknya sini ya. Di sini saya menggunakan spinner untuk drop down-nya. Di sini saya hanya memasukkan satu musik saja sebagai contoh ya, ini. Dan untuk play musiknya saya menggunakan button. Saya membuat dua button, yaitu play dan stop. Jadi mana jika diklik play, musiknya nanti akan bunyi, dan jika diklik stop, musik akan berhenti ya. Cara buatnya cukup mudah. Kita buka saja langsung di sini. Sebentar. Ya, di sini menggunakan spinner dan menggunakan button. Di sini ada dua button play dan button stop. Jangan lupa memberi ID kepada kedua button. Kemudian kita buka Java-nya. Ya, Java-nya kita buat media player-nya Dreamy, judul lagunya. Kemudian kita buat string lagu yang isinya choose the song, Dreamy, yaitu nanti pilihan lagu-lagu yang akan dipilih untuk diputar, dan jangan lupa untuk urutan dipilih. Kemudian kita panggil tadi lagunya yang sudah sebelumnya. Kita harus buat raw dulu dengan cara klik kanan pada res, kemudian raw, lalu kita copy lagu yang akan kita masukkan tadi ke dalam raw tersebut, dan filenya harus mp3 ya. Kemudian kita panggil yang ada di raw sini dengan cara seperti ini, create this r.raw.dreamy. Tadi yang ada di raw tadi, kita buat drop down-nya berukuran 350 ya. Ini kita buat simple spinner drop down item lagu. Ini adalah ID. Nah, urutan dipilih kita menggunakan integer. Nah, fungsinya apa? Urutan dipilih adalah fungsinya ketika kita akan mengeplay, kita masukkan di sini case 1. Nah, ini fungsinya misal nanti jika ada dua lagu di urutan dipilih ini, nanti ada case 1 atau case 2 seperti itu. Dan kita juga masukkan untuk button stopnya juga urutan dipilih ini. Fungsinya apa? Karena jika tanpa ada button stop ini, ketika kita play musik satu, di sini memang cuma ada satu, tapi jika nanti ada dua lagu, misal kita play Dreamy, misalnya yang kedua
lagu misal Rain, kedua lagu tersebut nanti akan berputar secara bersamaan. Lalu bagaimana caranya biar tidak bersamaan? Yaitu dengan cara kita buat button stop yang di sync to 0. Artinya nanti diberhentikan ke menit ke 0 seperti itu, atau ke titik 0 yang dimana lagu tadi belum diputar sama sekali. Ya, kembali lagi ke dashboard, kita buka store-nya. Ya, store di sini saya menggunakan buttonnya adalah radio dan button biasa untuk total dan checkout-nya. Di sini untuk ini saya menggunakan counter. Jadi ketika kita klik, nolnya tadi menjadi 1. Artinya kita membeli 1 musik ini. Nah, untuk kalkulatornya saya belum membuat kalkulator yang otomatis, jadi masih harus inputkan secara manual. Ya. Seperti ini, terus kita klik total seperti itu dan kita check out saja. Nah, caranya gimana membuatnya? Kita buka saja di store. Nah, di store tadi sudah ada radio button, ada edit text juga. Edit text adalah untuk kita masukkan inputannya, dan text view adalah untuk kita melihat hasilnya. Seperti itu. Kita buka store Java-nya saja, ini cukup mudah. Kita deklarasikan terlebih dahulu semuanya, lalu kita panggil berdasarkan ID mereka masing-masing. Dan ini fungsinya tadi on click itu ketika ini angka ini adalah angka 0, ketika kita klik nanti angkanya plus 1, berarti 0 tadi menjadi 1 gitu. Dan ini juga adalah rumus untuk totalnya. Ini untuk mengarah ke checkoutnya, halaman checkoutnya tadi, menu checkout. Menu checkoutnya sendiri saya juga menggunakan radio button. Di sini berisi tentang bagaimana pilihan user untuk membayar, misal lewat minimarket atau transfer di bank atau PayPal. Misal di kita PayPal seperti ini, lalu kita pay. Nah, maka akan pergi ke tampilan seperti ini. Bedanya tadi dengan store-nya adalah ketika radio button-nya diklik tidak ada angka yang berubah menjadi 1, karena memang tidak saya buat seperti itu karena hanya untuk memilih model pembayaran, ya. Lalu kita buka. Nah, media sosial ini cukup simpel ya. Di sini berisi sosial medianya user, baik itu sosial medianya produser ataupun customer ya. Di sini untuk memudahkan, misal nanti ada customer yang ingin memesan secara eksklusif atau custom seperti itu, memudahkan customer ini untuk menghubungi si produser ini, dan si produser ini juga dapat berkomunikasi langsung dengan customernya. Jadi sangat penting juga sosial media ini, apalagi masalah eksklusif bid dan custom bid itu harga lebih tergantung dari kesepakatan customer dan produsernya atau musisinya sini. Nah, alasan kenapa saya memilih membuat aplikasi ini adalah karena masih jarang ada aplikasi yang jual beli musik seperti ini, dan banyak sekali sekarang bermunculan musisi-musisi. Bukan sekarang hanya, mungkin sudah dari dulu itu sudah banyak musisi-musisi gitu, seperti hanya saja mereka tidak tahu kemana mereka harus mendistribusikan musik atau karya mereka agar sampai ke customer, seperti itu. Jadi saya ingin membuat platform untuk mereka agar dapat mendistribusikan karya mereka ke customer seperti itu, dan juga bisa berkomunikasi langsung dengan customer mereka dan dapat memantau
apa yang diinginkan oleh customer. Lewat tadi kita juga streaming, misal kita play lagunya, ini belum saya buat seperti itu, tapi mungkin besok atau rencana bisa dibuat misal setiap streaming nanti muncul seperti tulisan streaming 1 kali seperti itu. Jadi terhitung berapa kali lagu ini di streaming, itu di stream oleh customer atau oleh musisi-musisi yang lain. Nanti juga ada like buttonnya juga seperti itu. Jadi ini mempermudah untuk pemantauan saja seperti itu. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Selamat malam.